Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya seperti biasa akan memberikan rekomendasi sekaligus mereview ya terkait saham-saham mingguan ataupun harian ya. Yang pertama kita coba lihat dulu IHSG. IHSG hari ini naik ya di 0,28%. Value-nya cukup lumayan, 12,79 triliun. Kita coba lihat saham top value ya. Top value-nya ada di BEX. BEX hari ini naiknya cukup lumayan ya, 20%. Terus Friend, terus ada MCOR ya, MCOR. 3 billion ya volumenya, cukup lumayan banyak transaksinya. Selanjutnya kita coba lihat top gainer-nya. Ada BABP, Ikan, AIMS. Ya, berarti ada yang arah ya untuk kali ini. Top loser-nya cuma 3 ya. Ada Plan, Goodyear, sama Pork. Oke, kita coba lihat lagi dari sektor seperti apa. Sektor sama seperti kemarin ya, 4 kenaikan 5 penurunan. Hari ini yang malah turun besar adalah di industri dasar, dan yang naik itu ada di aneka industri sama keuangan. Ini untuk IHSG dan secara keseluruhan pada hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen melakukan transaksi saham, bingung mau cari sekuritas apa, ini saya memberikan rekomendasi di Ajaib karena saya ngelihat semuanya lengkap. Kita bisa cari apapun itu, reksadana juga ada, kalender juga ada, transaksi kita, komunitas, berita-berita juga ada, dan di setiap channel kita juga mendapatkan ini ya, mendapatkan info-info terkait saham-saham tersebut gitu. Kita coba lihat dulu di halaman bonus. Saya sudah mendapatkan 2 saham gratis. Jadi bagi teman-teman yang pengen download Ajaib, bisa pakai kode referral saya ataupun kode referral yang lain ya, sehingga bisa mendapatkan 1 koin Ajaib yang bisa ditukarkan dengan saham gratis. Lumayan ya 1 lot. Ini info yang bisa saya berikan, jadi bagi teman-teman bisa mempergunakan sekuritas ini ya. Selanjutnya kita coba balik lagi ke IHSG. Di sini IHSG naik lagi di 0,28%, sebelumnya naik di 0,33%, naik di 1,55%. Kita coba lihat ya, kenaikannya sudah berapa persen gitu ya. Dalam 3 hari ini sudah ada kenaikan di 2%-an ya. Jadi masih berpeluangkah IHSG untuk naik? Sebenarnya masih ada peluang ya, masih ada peluang. Berdasarkan Bollinger Band sih bisa lebih dikit ya biasanya untuk saham-saham ini masih bisa berada di sekitar di daerah garis BB ini ya. Terus berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan, makanya saya berpikir masih ada kenaikan. Dan kenaikannya di mana? Saya ngelihat ada di sini ya. Ada di 6.434 untuk kenaikan ya.
Kalau misalnya supportnya di mana, di sini ya, di 6343 atau di MA5-nya ya, 6330. Itu kalau IHSG turun besok ya. Tapi saya memprediksi masih berpeluang adanya kenaikan dan kemungkinan hari Jumat ya, hari Jumat akan ada penurunannya. Kita coba lihat menggunakan yang lain. Kita pakai misalnya stokastik. Stokastik tuh masih ada tren kenaikan, sekarang dia berada di 92,86 dan 84, masih ada sedikit lagi ya, bisa ngejar 100 untuk stokastik. Kita coba lihat yang lain pakai CCI. Untuk CCI masih di 198 ya. Sebenarnya dia pernah mencapai 250-an, 300. Jadi saya ngelihat masih berpeluang sebenarnya untuk IHSG ada kenaikan ya. Masih ada peluang. Itu buat IHSG yang bisa saya review. Kita kembali lagi ke MACD, jadi masih berpeluang, ada peluang banget buat IHSG bisa naik. Selanjutnya saya akan coba memberikan review terkait saham mingguan. Yang pertama itu ada ASI. ASI hari ini naik di 1,79%. Bisa kita lihat ya, ASI 3 hari ini adanya tren kenaikan dan dia akan coba besok naik ke daerah 5.725 ya. Kenapa saya memprediksi ada kenaikan? Karena berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan ya. Garis birunya akan bertemu dengan garis merah. Di sini MA5 akan bertemu dengan MA20 ya. Jadi saya melihat ada peluang untuk ASI bisa naik esok hari, masih ada peluang. Dan dia harus mengejar ke 5.725. Itu untuk ASI. Selanjutnya ada ACES. ACES hari ini naik tipis ya. Oh, tidak ada kenaikan ya, 0,00%. Kemarin naik 1,64%. Beberapa hari yang lalu turun ya. Jadi saya melihat dengan MACD juga ada tren kenaikan. Jadi di sini berpeluang banget buat ACES bisa naik ya. Berarti dia besok akan coba ngejar ke daerah ini ya, ke 3%, ke 1.605, 4% ya, ke 1.615. Jadi ACES masih berpeluang besar untuk adanya kenaikan karena MACD juga menyatakan adanya tren kenaikan. Itu untuk ACES. Selanjutnya ada Wika. Wika hari ini turun ya, 2 hari yang lalu turun karena sebelumnya naiknya cukup besar. Dan saya melihat Wika juga masih berpotensi untuk adanya kenaikan. Besok dia akan coba ke daerah resisten awalnya di 1810. Selanjutnya dia akan coba ke 1890. Untuk MACD juga dia sudah ada tren kenaikan dan ini garis biru akan menyentuh kayaknya untuk esok hari di Wika ini ya, dengan garis merahnya. Masih berpeluang. Jadi 3 saham mingguan ini masih berpeluang untuk 2 hari ke depan. Selanjutnya INTP. INTP hari ini turun di 2,72%, sebelumnya naik 6,78%. Di sini juga sama ya. Kita bisa lihat MACD lagi ada tren kenaikan. Dan ini hal yang wajar dia turun. Dan garis birunya udah menyentuh garis merahnya ya. Dan sampai berapa ya kita prediksi untuk INTP besok?
INTP besok akan ada kenaikan, dia akan coba di daerah awal di 13.550 dan akan coba naik ke 14.000, di mana perkiraan saya dia bisa capai 14.375 ya. Karena dari Bollinger Bands-nya dia menyatakan kemungkinan dia akan sampai ke sini ya. 14.400 ini ya. 14.375. Jadi sama-sama masih berpotensi. Selanjutnya ada SMGR. Buat SMGR 3 hari belakang dia ada tren kenaikan ya. Jadi ini turun ya. Jadi 3 hari ini udah berapa naiknya? 14% ya naiknya. Jadi wajar hari ini dia turun di 3,21%. Kenapa? Karena emang bisa kita lihat di sini dia sudah ngelewatin garis dari Bollinger Bands-nya dan kemungkinan masih ada koreksi dikit untuk esok hari. Karena MACD akan ada tren kenaikan, jadi koreksinya akan tipis banget ya. Besok ya dia akan coba naik ke 11.400 dan akan coba naik lagi ke sini ya, ke 11.725. Itu buat SMGR masih berpeluang. Selanjutnya JSMR apakah masih berpeluang? JSMR ini kalau menurut saya besok adalah hari untuk kenaikannya ya. Karena emang di awal dia naik tipis, terus dia turun lagi, dan saya ngelihat buat JSMR besok kemungkinan ya akan mulai ada kenaikan. Dan harga berapa besok ya, di sekitar sini ya, di 4.120 mungkin teman-teman bisa beli untuk JSMR, dan cukup lumayan ya kalau misalnya ini di hold dalam waktu jangka menengah, dia bisa naik ke 13% ya. Jadi saya melihat ada peluang untuk JSMR besok, kemungkinan akan ada garis bayangan di sini ya, dan akan melakukan kenaikan untuk JSMR. Itu untuk JSMR. Selanjutnya BMRI hari ini tidak ada kenaikan dan penurunan. Kemarin ada kenaikan di 0,38%, sebelumnya 6,91%. Sebenarnya ini udah naik 7% ya. Dan dari Bollinger Bands sebenarnya ini udah menyatakan sudah penuh gitu ya, jadi masih berpeluang kan naik. Saya masih lihat masih ya, dia akan coba keluar di daerah Bollinger Bands-nya di 6.700 sampai 6.825, karena MACD juga memperlihatkan adanya tren kenaikan. Jadi saya melihat BMRI masih berpeluang adanya kenaikan untuk esok hari ya. Selanjutnya saya akan coba review yang saham harian. Yang pertama ada KLBF. KLBF hari ini turun, dimana 2 hari yang lalu dia naik ya. Naiknya udah 6%, dan enggak turun ya, malah di 0,00%. Jadi besok masih ada tren kenaikan, masih ya. Besok saya memperlihat untuk KLBF masih bisa mengejar ke harga 1.595 ya. Jadi masih berpeluang untuk KLBF di hold sampai harga ini ya, 1.595. Selanjutnya ada Wood seperti apa? Apakah ada kenaikan? Ternyata turun ya di 0,82%, tapi kita bisa lihat di sini sudah ada garis bayang, jadi kemungkinan akan ada tren kenaikan. Di sini dia kembali berada di bawah garis MA5, dan besok kemungkinan akan ada kenaikan ya. Saya ngeliatnya akan ada kenaikan, dia besok akan ke harga 610 dulu,
sebelum ke 620 ya. Kalau CL saya melihat di sini ya, 600 sampai 585 ini ya. Ini untuk CL bagi teman-teman yang pengen CL untuk esok hari ya. Selanjutnya ada SCMA. SCMA malah 3 hari ini turun ya, malah turun, dan saya melihat masih berpotensi kalau dia turun ke harga 1825 sebelum dia besok akan naik ya. Sekarang dia masih berada di bawah garis MA5 dan cukup lumayan jauh dengan MA20 nya, jadi ya saya melihat besok ada tren kenaikan, dimana kenaikannya dia besok akan coba ke 1935 dan 1985 ya. Ini untuk SCMA, tapi kalau misalnya dia besok CL ke 1820, ambil aja ya. Menurut saya dia akan coba breakout lagi naik ke atas. Itu buat SCMA. Selanjutnya ada Bull. Bull hari ini nggak salah naik ya. Oh, turun ya, turun di 0,64%, tapi MACD sudah ada tren kenaikan. Dia sekarang berada di garis MA5 dan berpotensi besar untuk bisa naik besok ke harga 322 sebelum ke 340 ya. Jadi Bull masih berpotensi adanya kenaikan sampai 370 ya. Ini masih bisa kekejar buat Bull. Itu buat Bull. Selanjutnya ada Breeze ya. Breeze 3 hari ini mengalami penurunan ya, 4 hari nih, udah 4 hari Breeze turun, tapi masih di daerah garis middle ya. Kalau dilihat sebenarnya Breeze sudah membentuk garis penurunan, tapi di sini kita bisa lihat mulai menyempit ya, mulai menyempit Bollinger Bands-nya. Jadi kalaupun turun sampai ke harga 2640 palingan ya. Saya ngelihatnya sampai 2640. Jadi apakah besok ada kenaikan? Ada ya. Di sini ya untuk CL-nya besok teman-teman di sekitar 2640, ataupun kalau ini mau ngambil profit bisa ke 3000 ya. Untuk besok hari buat Breeze. Tapi ini udah cukup lama dia koreksi, dan kemungkinan saya ngelihat Breeze akan ada sedikit kenaikan ya untuk besok hari. Selanjutnya ULTJ. ULTJ hari ini naik ya, naik di 1,31%. Sekarang dia hampir melewatin garis middle dan akan bertemu antara MA5 dan MA20. Di MACD sudah keluar ya, garis birunya ke atas dan garis merahnya di bawah. Masih berpeluang kalau misalnya turun ya, itu besok wajar ya, tapi dia masih berpeluang ke 2% lagi di harga 1595. Jadi buat ULTJ masih berpeluang adanya tren kenaikan ya. Selanjutnya, oh ya, yang kemarin ya, saya coba merekomendasikan bank ini ya, tapi ternyata bank hari ini turun ya, turun di ini ya, di harga di 5,41%, di harga 2100 hari ini. Saya ngelihat ini wajar ya. Kenapa wajar? Kalau misalnya dia naik terus, kemungkinan dia akan jadi UMA ya. Jadi saya ngelihat ini hal wajar buat bank. Jadi supaya tidak terjadinya UMA, makanya emang dibikin sideways untuk beberapa hari ke depan, dan dia akan coba naik lagi ya. Masih ada tren kenaikan buat
buat bank ini ya. Jadi emang kalau saya ngelihat emang kesengajaan dari Bandar ya, masih ada berpeluang untuk naik, masih banget ya, masih banget berpeluang adanya tren kenaikan. Terus besok daerah mana ya? Daerah mana yang akan menjadi resistennya? Di sini ya. Besok kita coba lihat. Berarti daerah resistennya di sini. Pertama dia akan naik ke 2200, selanjutnya dia akan coba naik ke 2400 ya. Baru ke sini ya. Ke harga 2580. Untuk CL ada di sini. Besok teman-teman bisa lihat di harga 2030 ataupun di 1990. Paling gede palingan ya, saya ngeliatnya besok di 1910. Jadi nggak akan nyampe ke sini kalau buat CL. Jadi ini masih di garis MA5 ya. Jadi saya ngeliat di atas garis MA5 masih berpeluang, masih ada kenaikan. Jadi buat bank masih bisa di hold ya, masih bisa di hold. Itu buat reviewnya. Hari ini saya akan coba memberikan 2 rekomendasi saham yang mungkin bisa teman-teman pergunakan nanti ya. Yang pertama itu ada ERA. ERA hari ini naik di 3,47%. Kenapa saya merekomendasikan ERA? Karena berdasarkan MACD sudah mulai adanya tren kenaikan. Di sini garis MA5-nya akan mencoba naik ke garis MA20. Terus sampai berapa ERA bisa naik? Saya ngelihat kalau ERA dari harga sekarang dia masih bisa naik ke 7% lagi ya. Jadi ERA masih berpeluang ke daerah Bollinger Bands ini, daerah support atasnya. Dan saya ngelihat kalaupun besok turun di sini ya, di MA5-nya ini ya, di harga 2660. Tapi saya ngeliat masih ada tren kenaikan dan dia besok akan coba ke MA20-nya di 2730 ya. Ini buat ERA. Kita bisa lihat sebenarnya emang ada tren kenaikan ya. Walaupun di sini saya ngeliat ini sideways ya. Ini masih daerah sideways, jadi ya wajar kalau saya ngelihatnya. Jadi akan ada kenaikan di sampai ke harga ini ya, ke harga 2870, masih berpeluang buat ERA. Ini saham rekomendasi pertama yang bisa saya berikan. Yang kedua ada Sril. Jadi biasanya Sril ini pergerakan agak lambat dikit ya. 1, 2, 3 hari, 4 hari ke belakang dia turun. Sekarang dia di harga 228 dan saya ngelihat dia sudah tepat di ujung garis Bollinger Bands. Saya ngelihat besok Sril akan coba naik. Apakah Sril akan pernah naik 17%, 12% ya paling gede ya, 11%, 16% pernah ya. Jadi saya ngelihat besok Sril akan ada kenaikan yang cukup besar ya. Tapi bisa kita lihat di sini daerah awal yang akan bisa diambil oleh Sril adalah di sini ya, di 234 sebelum dia akan masuk ke MA20 di 248. CR-nya di sini ya, CR-nya di 222. Saya ngelihat di sini MACD sudah adanya tren penurunan dan saya besok melihat adanya bayangan ya. Adanya bayangan karena 4 hari sudah turun dan sekarang berada di daerah garis supportnya Bollinger Bands. Jadi saya ngelihat peluang banget buat teman-teman memiliki Sril untuk bisa dijual nanti ke harga 268 ya. Cukup ini aja ya, cukup bersabar aja ya untuk jangka menengah, kemungkinan dia akan coba naik ke harga itu. Ini untuk Sril. Udah 2 rekomendasi dari saya.
saya tidak memberikan review lagi terkait Adro, BBKP, BJTM, dan BBTN ya, karena cuma review hari kemarin aja. Untuk hari ini sekian dari saya. Jangan lupa kalau misalnya ada yang pengen ditanyain boleh di kolom komentar. Terakhir, subscribe, share, and like ya channel kita Saham Receh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.